Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Jack Wilshere minta seluruh fans Arsenal bersabar. Mikel Arteta yang di musim kemarin hanya membawa Arsenal berada di peringkat 8 serta mendapat 2 kekalahan beruntun di Premier League musim ini, membuat dirinya mendapat tekanan yang begitu besar dari media dan tentunya fans Arsenal itu sendiri. Akan tetapi, mantan pemain Arsenal Jack Wilshere tetap memberikan dukungannya untuk mantan rekan setimnya dulu untuk bisa sukses sebagai manajer The Gunners. Saya kesal melihat di mana mereka berada. Satu hal yang saya pikir, Arteta adalah orang yang tepat, ujar Wilshere kepada The Athletic. Jelas, saya melihat berita dan hal-hal di media sosial yang menginginkan dia keluar. Saya pikir dia mencoba membangun sesuatu dan saya pikir itu akan memakan waktu. Tambah Jack Wilshere. Dirinya juga berharap agar seluruh fans bersabar dengan proses yang dilakukan Mikel Arteta. Karena ia yakin jika Arteta pada akhirnya akan melakukan hal dengan benar. Manchester City didesak untuk rekrut Aubameyang. Manchester City mendapat dukungan untuk bisa merekrut Aubameyang jika mereka gagal mendapatkan Harry Kane dari Tottenham Hotspur. Mantan pemain Arsenal Charlie Nicholas menegaskan jika Aubameyang adalah pilihan yang lebih murah dan masuk akal atas masalah striker tim asuhan Pep Guardiola. Mereka bisa memilih seseorang seperti Aubameyang. Dia punya kecepatan dan dia punya pergerakan. Ini memberi Manchester City pilihan yang murah meski dia tak sebaik Harry Kane, ujar Charlie di Where's Jeff Podcast. Charlie percaya jika Manchester City akan menjadi lebih buruk daripada tidak mendatangkan Aubameyang sebagai alternatif. Daniel Levy sendiri sampai saat ini dikabarkan masih bersikeras menyatakan bahwa Harry Kane tidak akan pindah ke klub manapun. Marc Overmars kandidat kuat pengganti Edu Gaspar. Dalam 2 periode ini, Arsenal telah menghabiskan lebih dari 300 juta pound sterling untuk membeli pemain muda dengan harga mahal. Edu Gaspar sebagai direktur teknik Arsenal menjadi sorotan kedua setelah Mikel Arteta yang dirasa melakukan kebijakan transfer yang salah. Dengan tekanan yang begitu besar pada dirinya, nama Marc Overmars kembali dikaitkan untuk kembali ke Arsenal dengan menggantikan posisi Edu sebagai direktur teknik yang baru. Menurut Express, selain nama Overmars, Ralf Rangnick dan mantan direktur olahraga Chelsea, Michael Emenalo, menjadi kandidat kuat pengganti Edu Gaspar. Namun Marc Overmars menjadi kandidat terkuat mengingat dirinya selama 9 tahun di Ajax, mampu membangun struktur yang solid dan mengembangkan pemain muda berkualitas yang jika dijual bisa mendapat keuntungan yang cukup besar. Nama seperti Frenkie de Jong, Van de Beek, Matthijs de Ligt, dan Hakim Ziyech adalah beberapa pemain muda yang berhasil ia kembangkan dan dijual dengan harga tinggi. Penguasa Qatar tertarik beli Arsenal dari Stan Kroenke. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani merupakan putra keempat dari Hamid bin Khalifa. Dirinya menjadi penguasa Qatar sejak 2013 ketika ayahnya turun tahta. Sheikh Tamim adalah pemilik dari Qatar Sport Investments, di mana organisasi tersebut adalah pemilik sah dari klub Prancis Paris Saint-Germain yang dipimpin oleh Nasser Al-Khelaifi. Sheikh Tamim diketahui baru saja mengirim sebuah pesan di akun Twitternya yang menunjukkan ketertarikannya untuk mengambil alih Arsenal setelah ia melihat kekacauan pada manajemen Arsenal di bawah kepemimpinan Stan Kroenke. Saya pikir ini sudah waktunya untuk dijual. Situasinya sudah lebih dari buruk, tulis Sheikh Tamim. Dirinya juga mengunggah logo Arsenal dengan caption, sisa waktu 7 bulan. Belum diketahui apa maksud dari caption tersebut. Yang pasti, fans Arsenal percaya jika penguasa Qatar tersebut sangat tertarik membeli Arsenal menyusul protes Kroenke out yang terus berlanjut hingga saat ini.
Arsenal berhasil bangkit di pertandingan Carabao Cup. Arsenal berhasil menang telak 0-6 atas West Brom dalam pertandingan Carabao Cup tadi malam. Aubameyang berhasil menjadi bintang kemenangan Arsenal. Gol pembuka dicetak Auba di menit ke-17. He's found his way through and worked for Palmer, but it's put in by... Auba kembali menambah skor menjadi 0-2 di menit ke-44. Oh, and Arsenal are away in the end through Aubameyang. Sebelum babak pertama usai, Nicolas Pepe berhasil menambah gol melalui assist Aubameyang. For the hat-trick, Palmer to deny him, but they can't deny Pepe. Bukayo Saka merubah skor menjadi 0-4 melalui assist Odegaard di menit ke-49. Odegaard, that's beautifully done, and Saka! Aubameyang sukses mencetak hat-tricknya pada menit ke-62. What a chance on here. Oh! Absolutely glorious. Lacazette ikut menyumbang gol melalui assist Pepe di menit ke-68. At the Hawthorns. Well, it's Tina. Oh! Well, there is... Hasil undian pertandingan Carabao Cup selanjutnya mempertemukan Arsenal versus AFC Wimbledon. Husim Aouar segera merapat ke Arsenal. Mengingat penutupan bursa transfer sudah semakin dekat, Lyon semakin berani untuk berkompromi. Cat France Football mengabarkan jika pihak klub rela Aouar pergi dengan status pinjaman, namun dengan kewajiban membeli di akhir musim. Arsenal sangat tertarik untuk memanfaatkan peluang ini, mengingat mereka masih kekurangan opsi di lini tengah. Terlebih lagi setelah Joe Willock dan Lucas Torreira telah pergi. Belum lagi ditambah dengan ketidakjelasan masa depan Mohamed Elneny. Sebelumnya, Lyon telah menolak tawaran 50 juta pound sterling dari Arsenal di musim lalu untuk Husim Aouar. Nampaknya mereka saat ini menyesal lantaran Aouar saat ini sepi peminat. Itu yang membuat mereka sampai rela melepas sang pemain dengan status pinjaman namun dengan opsi pembelian wajib. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!